Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan pertama-tama memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Gede Bagus Anjas Marga Krisna. Saya sendiri dengan NIM 211.006. Dengan teman saya yang kedua Putu Duta Prayoga dengan NIM 211.007. Yang terakhir Kade Arya Pranata 211.030. Materi yang kami bawakan yaitu strategi proses dan rencana kapasitas. Untuk D. Arya, saya persilakan. Saya sebagai penyaji satu akan menjelaskan materi tentang strategi proses. Strategi proses adalah pendekatan organisasi untuk mentransformasi sumber daya yang dimiliki menjadi barang dan jasa. Tujuan dari strategi proses adalah untuk menemukan jalan dalam memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan spesifikasi produk dalam keterbatasan biaya dan keterbatasan manajerial yang lain. Proses yang dipilih akan memiliki pengaruh jangka panjang pada produksi yang efisien, juga pada fleksibilitas biaya dan bagi teman-teman yang ingin mencatat, silakan untuk mencatat. Terima kasih. Ada 4 strategi proses, yaitu yang pertama, fokus pada proses. Suatu fasilitas yang diorganisasi di sekeliling proses untuk memfasilitasi produk yang volumenya rendah, varietas yang tinggi, sebagai besar produk global diabadikan untuk membuat produk volume rendah. Varietas yang tinggi dalam fasilitas yang berfokus pada proses juga dikenal dengan bagian pekerjaan atau fasilitas proses intervention. Fasilitas yang berfokus pada proses memiliki biaya variabel yang tinggi dengan utilitas yang sangat rendah. Yang kedua, fokus berulang. Merupakan suatu proses produksi yang berorientasi pada produk yang menggunakan modul. Modul adalah bagian atau komponen dari produk yang sebelumnya telah disiapkan. Seringkali dalam proses yang terus-menerus, proses repetitif adalah lini perakitan yang klasik, memungkinkan bagi perusahaan menggunakan modul dan mengombinasi keuntungan ekonomi dari modul yang berfokus pada produk dengan keunggulan kustomisasi dari modul yang berfokus pada proses. Yang ketiga, fokus pada produk. Suatu fasilitas yang diatur di sekitar produk yang berorientasi pada produk, volume yang tinggi, proses yang varietas yang rendah, fasilitas yang berfokus pada produk juga dikenal dengan proses kesinambungan karena menggunakan proses yang sangat lama. Produk yang berjalan secara terus-menerus, keadaan fasilitas yang berfokus pada produk yang terspesialisasi memerlukan biaya yang tinggi. Namun biaya variabel yang rendah memberi imbalan utilitas pabrik yang tinggi. Yang keempat, kustomisasi. Atau mass customization. Produk yang cepat biaya rendah yang melayani secara konstan, berubah dari keinginan konsumen yang unik, membuat kustomisasi massal berhasil memerlukan sebuah sistem dengan volume tinggi di mana produk dibuat berdasarkan pesanan, bukan berdasarkan ramalan. Tantangan utamanya meliputi desain produk, desain proses, manajemen persediaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan desain produk.
Yang pertama yaitu ada diagram alir atau flow diagram. Nah, jadi arti dari diagram alir ini yaitu adalah sebuah gambar atau skema yang digunakan untuk menganalisa pergerakan orang atau bahan. Nah, jadi pada tahun 2014 yaitu Heiser dan Render mencatat di bukunya yaitu diagram alir atau proses flowchart secara grafik menyajikan sebuah proses atau sistem dengan menggunakan kotak dan garis yang saling berhubungan. Dan yang kedua ada pemetaan fungsi waktu atau time function mapping. Nah, jadi time function mapping ini artinya adalah sebuah diagram alir tetapi dengan waktu ditambahkan pada sumbu horizontal. Diagram ini disebut juga pemetaan proses atau proses mapping atau pemetaan fungsi waktu time function mapping. Nah, jadi time function mapping ini membantu untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan seperti langkah tambahan, pengulangan, dan keterlambatan yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga ada diagram proses. Jadi diagram proses ini adalah diagram yang menggunakan simbol waktu dan jarak untuk mendapatkan cara uang objektif dan terstruktur dalam menganalisis dan mencatat aktivitas yang membentuk sebuah proses. Dengan mengidentifikasi semua operasi yang dapat menambah, dapat juga menciptakan nilai tambah total aktivitas. Nah, jadi diagram proses ini adalah proses memecah ke dalam komponen terpisah dan mengdiagramkannya sebagai rangkaian persegi panjang atau kecil yang disebut proses, kemudian panah, di bawahnya ada informasi dan aliran material, dan kemudian segitiga terbalik yaitu penyimpanan barang. Dan kemudian yang terakhir dalam analisis dan desain produk yaitu ada perencanaan pelayanan atau service planning. Nah, perencanaan pelayanan ini merupakan teknik analisis proses yang memusatkan perhatian pada konsumen dan interaksi penyedia layanan dengan konsumennya. Aktivitas yang dilakukan memberikan pada manajemen yang berbeda untuk tiap aktivitas yang berlainan. Jadi, ini merupakan teknik analisis proses yang memusatkan perhatian pada konsumen dan interaksi. Jadi, ini memusatkan pada interaksi pada konsumen ya. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada perencanaan kapasitas. Oke, materi selanjutnya itu perencanaan kapasitas. Jadi, berbicara mengenai strategi proses tidak akan terlepas dari perencanaan kapasitas. Nah, jadi perencanaan kapasitas itu adalah strategi jangka panjang untuk membangun sumber daya perusahaan secara keseluruhan. Jadi, seperti teman-teman sudah lihat di layar, teman-teman bisa catat. Kemudian, kapasitas merupakan suatu terobosan atau sejumlah unit yang mana tempat fasilitas dapat menyimpan, menerima, atau memproduksi dalam suatu periode tertentu. Nah, jika sebuah fasilitas berukuran terlalu besar, maka banyak tempat yang tidak digunakan dan akan menambah biaya produksi. Apabila fasilitas terlalu kecil, maka pelanggan atau mungkin seluruh pasar akan hilang. Kemudian, ada 3 strategi yang akan digunakan untuk memaksimalkan perencanaan kapasitas. Yang pertama yaitu capacity led strategi, yaitu kapasitas berada di depan permintaan. Strategi ini cocok untuk pasar yang ada berkembang saat ini. Jadi strategi ini sangat cocok untuk perkembangan pasar di kemajuan globalisasi. Kemudian yang kedua ada capacity lag strategi, yaitu kapasitas berada di bawah permintaan. Nah, strategi ini berpeluang untuk mengalami kerugian. Jadi strategi ini sangat memungkinkan terjadinya kerugian. Kemudian yang terakhir ada average lead strategi, yaitu kapasitas berada sejajar dengan permintaan, di mana kapasitas yang ada jumlah yang tersedia hanya sebanyak permintaan yang ada. Berarti kapasitas yang disediakan tergantung seberapa banyak permintaan yang ada. Jika tidak ada permintaan, jadi kapasitas tidak akan disediakan. Oke, kemudian yaitu perencanaan kapasitas berdasarkan waktu. Oke, yang pertama yang berdasarkan waktu yaitu kapasitas jangka panjang. Jadi
Kapasitas jangka panjang ini adalah perencanaan kapasitas jangka panjang long time lebih dari 3 tahun ya. Jadi perencanaan kapasitas jangka panjang ini lebih dari 3 tahun, di mana sumber daya produktif memakan waktu lama untuk memperoleh atau menyelesaikan, contohnya seperti bangunan, peralatan atau fasilitas. Jadi perencanaan kapasitas jangka panjang memerlukan partisipasi dan persetujuan manajemen puncak. Kemudian yang kedua yaitu ada kapasitas jangka menengah. Jadi perencanaan kapasitas jangka menengah intermediate range, rencana-rencana bulanan atau kuartalan untuk 3-36 bulan yang akan datang. Jadi perencanaan kapasitas jangka menengah ini dalam hal ini kapasitas juga bervariasi karena alternatif. Jadi yang terakhir yaitu kapasitas jangka pendek. Jadi perencanaan kapasitas jangka pendek kurang dari 3 bulan. Jadi perencanaan kapasitas jangka pendek digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang, misalnya untuk memenuhi permintaan yang bersifat mendadak atau seketika dalam jangka waktu yang pendek. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Duta Prayoga. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kapasitas desain. Kapasitas desain adalah output maksimum sistem secara teoritis pada suatu periode waktu tertentu dengan kondisi ideal. Kapasitas desain biasanya dinyatakan dalam tingkatan tertentu seperti jumlah bahan baku yang dapat diproduksi setiap minggu, setiap bulan, ataupun setiap tahun. Banyak perusahaan melakukan pengukuran kapasitas dapat dilakukan secara langsung, yaitu jumlah maksimum dari unit yang dapat diproduksi dalam suatu waktu periode tertentu. Contohnya yaitu banyaknya tempat tidur dalam suatu rumah sakit. Yang kedua yaitu jumlah anggota yang aktif, misalnya dalam suatu anggota gereja. Yang ketiga yaitu ukuran ruang kelas dalam sekolah. Baik, saya akan lanjutkan yaitu kapasitas efektif. Kapasitas efektif ini adalah kapasitas yang diperkirakan dapat dicapai oleh perusahaan dengan keterbatasan operasi yang ada sekarang. Kapasitas efektif biasanya lebih rendah dari kapasitas desain karena fasilitas yang ada mungkin telah direncanakan untuk versi produksi atau versi produk sebelumnya atau ukuran bauran produk yang berbeda yang sekarang sedang diproduksi. Mohon maaf untuk teman-teman semua dan Bapak dosen, karena video yang dikirimkan Duta atau video presentasi kami dari Duta agak sedikit korup. Jadi saat mengekspor video, jadi lanjutan dari kapasitas efektifnya tidak terekam. Nah, jadi saya lanjutkan. Kapasitas efektif ini diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan keterbatasan operasi yang ada sekarang. Kapasitas efektif seringkali lebih rendah daripada kapasitas desain karena fasilitas yang ada mungkin telah didesain untuk versi produk sebelumnya atau baruan produk yang berbeda daripada yang sekarang sedang diproduksi. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya yaitu pertimbangan suatu kapasitas. Yang pertama yaitu peramalan permintaan harus akurat. Sebuah peramalan yang akurat merupakan hal yang paling utama bagi keputusan suatu kapasitas. Manajemen harus mengetahui produk mana yang sedang ditambahkan dan mana yang sedang dihentikan. Begitu juga volume yang diharapkan. Kemudian memahami teknologi dan peningkatan kapasitas. Volume ditentukan dengan peninjauan ulang pada beberapa alternatif saja, dan teknologi juga ikut menentukan kapasitas. Nah, di sini teknologi pada masa sekarang ini sangatlah dibutuhkan karena teknologi bisa mempermudah suatu pekerjaan. Kemudian yaitu yang ketiga yaitu menentukan tingkat operasi yang optimum. Sering ditentukan dengan istilah skala ekonomis dan disekonomis. Kemudian yang keempat yaitu membangun untuk perubahan. Nah, manajer operasi membangun fleksibilitas dalam fasilitas dan peralatan dan mengadakan sensitivitas keputusan dengan menguji suatu beberapa skenario.
materi yang selanjutnya, yaitu analisis break even point atau titik impas. Nah, break even point ini atau BEP dapat diartikan sebagai suatu titik impas di mana keadaannya tidak mendapatkan suatu keuntungan dan tidak menderita suatu kerugian. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Untuk yang pertama yaitu biaya variabel. Biaya variabel atau variable cost merupakan suatu jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Dalam pengertian ini, biaya variabel dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan atau variable cost per unit dikalikan dengan penjualan dalam unit. Kemudian yang kedua yaitu biaya tetap atau yang disebut dengan fixed cost, merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu, sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Contohnya biaya sewa, biaya depresiasi, bunga, berproduksi atau tidaknya perusahaan, biaya ini tetap dikeluarkan. Nah, biaya tetap ini sangat berbanding terbalik dengan biaya variabel. Kemudian yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Nah, biaya semi variabel ini atau sering disebut variable cost merupakan jenis biaya yang bagian variabel dan sebagiannya tetap, yang kadang-kadang disebut dengan semi variable cost. Biaya yang tergolong jenis ini misalnya sales expense atau komisi bagi salesman. Nah, kemudian kita lanjut ke menurunkan risiko dengan perubahan bertahap. Nah, pertumbuhan permintaan biasanya dalam unit yang kecil, sementara tambahan kapasitas dalam keadaan yang mendadak dan dalam unit tersebut yang besar. Untuk menurunkan risiko, perubahan tambahan yang melindungi peramalan permintaan menjadi opsi yang baik. 4 pendekatan tersebut untuk memperluas suatu kapasitas. Nah, adapun 4 strategi tersebut yaitu yang pertama, strategi menunggu dengan perluasan tambahan. Yang kedua yaitu strategi menunggu dengan satu langkah perluasan. Yang ketiga yaitu strategi tertinggal. Yang keempat yaitu strategi mendahului. Baik strategi tertinggal maupun strategi mendahului akan menangguhkan belanja modal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kemudian saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kami bawakan, yaitu strategi proses adalah pendekatan organisasi untuk mentransformasikan sumber daya yang dimiliki barang menjadi barang dan jasa. Tujuan dari strategi proses adalah untuk menemukan jalan dalam memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan spesifikasi produk dalam keterbatasan biaya dan keterbatasan manajerial yang lain. Kemudian, kapasitas diartikan sebagai output maksimum dari sebuah sistem periode tertentu. Desain kapasitas diartikan sebagai kapasitas maksimum yang dapat dicapai di bawah kondisi ideal. Kapasitas efektif diartikan sebagai persentase rancangan kapasitas yang diharapkan. Kemudian di dalam perencanaan kapasitas terdapat 3 strategi. Yang pertama yaitu ada capacity lead strategi, kedua capacity lag strategi, ketiga average lead strategi. Kemudian macam-macam perencanaan kapasitas berdasarkan waktunya. Yang pertama ada perencanaan kapasitas jangka pendek, kedua perencanaan kapasitas jangka menengah, ketiga perencanaan kapasitas jangka panjang. Kemudian dalam analisis break even point atau BEP dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Kemudian ada jenis-jenis berdasarkan BEP atau titik impas, ada variable cost, biasa disebut biaya variabel, kemudian fixed cost, biasa disebut biaya tetap, kemudian semi variable cost. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Apabila kelompok kami memiliki kesalahan kata, video ini masih banyak kekurangannya, mohon dimaklumi dan mohon. Saya tutup dengan terima kasih dan salam. Om Santi Santi Santi.